surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil, yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk kembali. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah.
Kita siapkan lagu pembukaan Mada Bakti 478.
Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan akan limpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita diajak atau masuki merayakan hari Minggu biasa yang ke-18 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk sungguh-sungguh secara bijak memilih dalam kehidupan, jalan kehidupan yang harus kita perjuangkan, di mana kita ditawarkan pilihan harta duniawi atau harta surgawi, dan kita sadar bahwa kedua pilihan ini sama beratnya. Bacaan mengajak kita untuk melihat dalam kerangka yang lebih luas, sehingga kita tidak jatuh pada pilihan yang berat sebelah. Mengupayakan kekayaan surgawi tanpa harus melupakan yang duniawi adalah pilihan yang bijaksana. Lapar dan haus kita atasi dengan makanan dan minuman, maka kehausan kita akan hidup kekal harus juga kita atasi dengan mencari dan menemukan Allah dalam mengecap kekayaannya sendiri. Maka mari saudara-saudari, sejauh mana kita sungguh menyeimbangkan kehidupan kita, paling tidak dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, mari di depan Tuhan kita hening menyadari hal itu, seraya mempersembahkan diri kita kepadanya, menyerahkan semua harapan dan rencana-rencana kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, terlebih bersama Pastor Semporak yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, dan juga bersyukur atas rahmat panggilan kehidupan menjadi imam bagi para imam yang merayakan hari ulang tahun imam pada hari ini, Pastor Eltus Malik, Pastor Wilhelmus Tulak, Pastor Paulus Tongdi, Pastor Aidan Putra Sidik, Pastor Semporak,
Pastor Yohanes Bagana, Pastor John Rantegala, Pastor Imade Markus, dan Pastor Gratias. Serta senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan lewat doa-doa novena yang kita lantunkan, terlebih bersama dengan saudara kita Leni, bersyukur atas terkabulnya 3 kali salam Maria, dan juga ucapan syukur atas ulang tahun anak Louis yang merayakan hari ulang tahun yang ke-19, dan mohon semoga dia semakin diteguhkan, dikuatkan, sukses dalam perkuliahan dan diberikan hasil yang baik. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya Bapak Antonius Basang, orang tua dari Pastor Nathan yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga 3 hari yang lalu. Juga bersama keluarga mendoakan Agatha Tan Kim Tong yang sudah 9 hari dipanggil oleh Tuhan, dan juga untuk Bapak Saloman Solo yang meninggal 4 tahun yang lalu, serta Yusuf Joni Gosal yang meninggal 5 tahun yang lalu. Mari depan Allah kita persembahkan semua itu, seraya mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan bermekar, di waktu
waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Alleluia, alleluia.
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika dia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, bacaan kitab suci pada hari Minggu ini berbicara tentang dasar hidup yang menenangkan diri dan yang tidak menenangkan diri. Gaung dari pesan ini langsung terdengar dalam bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah, berbicara tentang aspek atau bidang hidup manusia yang jauh lebih penting dan bermakna dalam hidup ini, dan seringkali itu menjadi perjuangan dan kegelisahan. Kitab Pengkhotbah secara terbuka menegaskan segala sesuatu yang di dunia ini semuanya akan sia-sia, tidak memiliki peran dan pengaruh apapun setelah kita pergi dari dunia ini. Ia selanjutnya menasihati untuk bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang di dunia ini. Pengetahuan, hikmat, kecakapan, usaha, jeripaya yang dikemudi oleh keinginan-keinginan dari diri kita, dari seseorang. Ia mengingatkan segala sesuatu yang dikemudi oleh keinginan akan membawa kesia-siaan, tidak berfaedah, menyebabkan kesedihan hidup. Pekerjaan-pekerjaannya penuh dengan kesusahan dan orang tidak bisa beristirahat malam hari
dengan tenang dan damai karena memikirkan hal-hal duniawi. Sementara dalam bacaan Injil oleh Santo Lukas menampilkan nasihat peringatan sekaligus ajakan dari Yesus agar setiap orang mewaspadai kecenderungan dan keputusan membangun hidup atas dasar yang salah dan berbahaya, yaitu hidup di dunia ini yang dikontrol dan dikemudi oleh keinginan dan hawa nafsu, hanya membawa rasa kesenangan sementara belaka dan sangat tidak menenangkan secara lahir dan batin, justru membuat gelisah. Hidup seperti itu adalah hidup yang paling menggelisahkan dan menakutkan bagi jiwa dan batin kita. Orang kaya yang tidak bijaksana dan menakutkan bagi jiwanya dan batin karena merasa bahwa sudah memiliki segala-galanya, tetapi justru tidak tidur. Dan dengan demikian hidup dibangun atas kekayaan duniawi. Maka dari apa yang kita dengarkan, justru Yesus meminta supaya kita sungguh-sungguh semakin waspada dengan hal seperti itu. Yesus menegur dan mengingatkan agar berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada harta kekayaannya itu. Semua mereka yang membangun dasar hidup pada keinginan-keinginan material, harta, kekayaan, hal-hal fisik dan hawa nafsu, ia tidak akan pernah puas dan tenang. Menjadi sangat tamak dalam kehidupan. Pada tahap tertinggi, bahkan akan menyuruh Tuhan untuk melayani kerakusannya. Akhirnya Yesus secara tegas mengatakan, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maka intinya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahwa Yesus mengingatkan untuk bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang kita punyai dan kumpulkan dalam hidup. Jika kita tidak bijaksana dan salah membangun pijakan di dalam kehidupan, akhirnya akan menjadi sia-sia. Boleh memiliki hal-hal fisik dan duniawi, tetapi dasar untuk hidup, keselamatan dan kebahagiaan tidak boleh diletakkan di wilayah material, keinginan-keinginan hawa nafsu, kerakusan, kekuasaan, jabatan dunia, dan hanya untuk mencari nama saja. Bapak Ibu Saudara terkasih, sementara kepada jemaat di Kolose dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyuarakan hal-hal ini secara lebih tegas. Ia menegaskan, kalau kamu ingin dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, maka carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus berada. Duduk di sebelah kanan Bapa, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi ini. Ia selanjutnya mengatakan, matikanlah di dalam dirimu hal-hal yang bersifat duniawi, yakni percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Ia menasihati untuk menghentikan kebiasaan berdusta, tidak lagi membangun sekat-sekat perbedaan di antara manusia. Manusia di hadapan Tuhan sama saja. Tidak ada orang merdeka dan budak, tapi sungguh-sungguh memiliki hak yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketiga bacaan kitab suci pada kesempatan ini menasihati kita semua untuk boleh membangun hidup kita atas dasar harta benda duniawi, keinginan-keinginan yang kita perjuangkan dalam dunia ini tidak melebihi apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita untuk mencari yang lebih, yaitu hidup abadi yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan dalam bagian teks berikutnya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Namun seringkali dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara terkasih, justru hal ini kita balik. Kalau ada waktu yang sisa untuk kita, baru kita mengingat Tuhan. Dan dengan demikian, dalam seluruh proses perjalanan hidup, kegelisahan dan hal-hal yang lain akan senantiasa lebih menghantui hati kita. Kita berpikir negatif, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bersikap egois, mengejar semangat untuk memperkenalkan diri kita dan bukan untuk mewartakan dan menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Kita melakukan itu demi untuk mencari nama. Semuanya itu diingatkan kepada kita pada kesempatan ini. Maka pergunakanlah segala bakat dan talenta kita untuk sungguh-sungguh mengambil bagian dalam menyebarluaskan karya kerajaan Allah, menghidupi kasih Tuhan yang senantiasa menjadi semangat hidup kita. Dan dengan demikian, jika kita menemukan dalam diri kita ada hal-hal yang sungguh menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan, mari kita membangun sikap tobat untuk selalu mau dan ingin menyadari sungguh bahwa kalau kita mengupayakan segala sesuatu dalam kuasa dan kasih Tuhan, maka lewat itulah kita akan senantiasa juga merasakan hidup damai dan bahagia. Selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena Allah senantiasa menyediakan yang terbaik bagi setiap orang yang dengan penuh keyakinan dan kepercayaan selalu datang kepadanya. Kita terimpit dengan situasi dunia, tetapi jangan lalu kita tergilas dengan situasinya itu sendiri. Justru dari sana kita akan semakin menemukan kekuatan untuk bisa membuat iman kita semakin peduli, semakin berakar dalam segala pengalaman kehidupan yang pahit, untuk menatap masa depan yang jauh lebih membahagiakan, yaitu hidup mulia bersama dengan Tuhan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh putranya sendiri. Dengan penuh keyakinan memikul salib menuju ke puncak Golgota, akhirnya hidup itu diubah, yaitu hidup mulia dalam kemuliaan Bapa. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga semakin tercipta dan mengalir dari diri kita rasa siap sedia untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita bagi orang-orang lain lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan dengan demikian keadilan Allah sungguh semakin dirasakan oleh banyak orang, dan hidup kebersamaan kita pun boleh semakin kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih,
Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, coba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepadanya, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, semoga gereja miskin dan suka melayani, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dunia kami lebih adil, dan semua orang mendapat perlakuan hukum yang sama. Semoga reformasi di bidang politik, ekonomi dan sosial dilaksanakan secara nyata, sehingga setiap orang sempat menikmati hasil perjuangannya, serta mendapat nafkah yang memadai. Dan semoga bidang pendidikan dan kebudayaan terbuka bagi semua orang. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kaya dan berkuasa, ya Bapa, semoga mereka yang kaya dan berkuasa belajar untuk berbagi dengan sesama. Dan bagi rakyat yang kecil, miskin, serta tertindas, semoga mereka menemukan pertolongan dan pembebasan yang mereka harapkan. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang kami kasihi. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, juga rahmat panggilan kehidupan. Bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun panggilan imamat pada hari ini, Pastor Agustinus Semporak, dan yang merayakan ulang tahun imamat, Pastor Eltus, Pastor William Tulak, Pastor Paulus Tongli, Pastor Aidan, Pastor Semporak, Pastor Yohanes Pagana, Pastor John Gratias, Pastor John Rantegala, dan Pastor Imade Markus. Semua rahmat usia dan perjalanan panggilan yang Kau anugerahkan kepada para imam-Mu ini semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia dalam karya, sehingga apa yang dinyatakan sungguh menghadirkan kemuliaan-Mu bagi umat-Mu yang Kau percayakan dalam karya pelayanan, sehingga berkat-Mu semakin mereka boleh nikmati dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mensyukuri terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, dan
syukur atas ulang tahun anak Louis Oswald yang ke-19 bersama dengan Omalinda dan Ibu Leni. Mensyukuri semuanya itu, semoga dengan terkabulnya doa novena ini, umatmu dan anak-anakmu semakin terdorong untuk memperjuangkan kehidupan, mempersatukan diri dengan Dikau dalam doa-doa, dan semakin menemukan kekuatan untuk boleh mencapai cita-cita dan harapan dalam mengejar cita dan harapan, sehingga semakin memberikan rahmat, berkat, kedamaian, kebahagiaan dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Serta mereka yang mendampinginya, semoga melalui usaha yang dinyatakan bagi mereka yang sakit, akhirnya suatu saat mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, dan bersama dengan kami untuk senantiasa memuliakan Dikau dalam kebersamaan, bersatukan diri dengan Dikau dalam ibadat dan perayaan. Marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Terlebih kami memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Antonius Basang yang telah 3 hari Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Agatha Tan Kim Tong 9 hari yang lalu Kau panggil. Bapak Salomon Sola yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu. Yusuf Johnny Gosal yang meninggal 5 tahun yang lalu. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta bakat-bakat yang kami miliki. Dan semoga kami tetap percaya kepadamu, satu-satunya harta dan harapan kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Roti dan anggur ini terimalah ya
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami secara khusus. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 2-3 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 26-27 Juli 2025 sebesar Rp19.186.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.590.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp324.000. Sumbangan dari Frans Saringo sebesar Rp700.000,
Idawati sebesar Rp500.000, Hendra Kusuma atau Novita Tan sebesar Rp1.000.000, Abdullah P sebesar Rp1.000.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Billy Santosa Wijaya dengan Kimberly Alison Baharudin. Sebagai pengumuman ketiga, Jeki Jiwonoji dengan Mauren Angel Suwandi sebagai pengumuman ketiga, Edward Wiranata dengan Junita Ciwanto sebagai pengumuman pertama. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 jam 9 pagi di aula lantai 1. Penerimaan calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Usia 16 tahun ke atas atau minimal SMA kelas 10 dan sudah menerima komuni pertama. Memasukkan fotokopi surat baptis, fotokopi kartu komuni pertama dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi Biduk serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Batas akhir pendaftaran hari Selasa 5 Agustus 2025 dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 pukul 17.30 sampai 19.00 WITA. Bagi yang ingin mendaftarkan disilakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Sehubungan dengan akan dimulainya pelajaran pendidikan agama Katolik untuk anak-anak kita yang bersekolah di SMP dan SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik yang tidak mendapatkan pendidikan agama Katolik, mohon bantuan Bapak atau Ibu para orang tua untuk meminta anak-anaknya yang membutuhkan pelayanan ini untuk hadir pada pertemuan yang akan berlangsung pada hari Selasa 5 Agustus 2025 pukul 16.30 sampai 18.00 WITA di Aula Paroki Lantai 1 dengan agenda pembukaan pembelajaran agama Katolik SMP dan SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik. Dalam rangka persiapan mengikuti lomba paduan suara Sekams untuk ikut memeriahkan HUT Paroki Asisi yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 November 2025. Seksi Liturgi PKRA mengundang Bapak atau Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengikuti audisi teknis beserta lomba utusan PKRA yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 4 dan 5 Agustus 2025 pukul 17.00 WITA sampai 21.00 WITA di Aula Paroki Lantai 2 dengan syarat umat Paroki Kristus Raja Andalas berdasarkan KTP atau KK Biduk, berusia 19 tahun ke atas dan menguasai notasi musik khususnya angka. Pendaftaran dapat dilakukan lewat jalur rukun atau kategori OMK Paroki Kristus Raja Andalas. Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star Is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan calon guru di Kams. Pegelaran akan diadakan pada hari Sabtu 6 September 2025 di Ballroom Theater Pinisi, Universitas Negeri Makassar. Dengan jadwal show yang pertama, pukul 15.00 sampai 17.00 WITA, dan show kedua pukul 19.00 sampai 21.00 WITA. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk atau S-banner di pintu masuk gereja. Mari berdonasi sambil menikmati pegelaran seni drama musikal. Perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pukul 16.30 WITA di Bumi Raja Wali Makassar. Tambahan pengumuman, keluarga mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sedang mengadakan basar dalam rangka pencarian dana
untuk latihan dasar kepemimpinan tahun 2025 berupa salad buah dan puding. Kami mohon partisipasi dan bantuannya dan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Diingatkan bahwa perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga itu yang jatuh pada tanggal 15 lalu ditarik ke hari Minggu yang terdekat. Hanya saja kalau ditarik ke hari Minggu yang terdekat sudah kesepakatan, maka akhirnya jatuhnya di tanggal 17 Agustus. Padahal tanggal 17 Agustus itu adalah hari raya kemerdekaan kita. Sehingga akhirnya ditarik ke tanggal 10 yang akan dirayakan pada hari Minggu yang akan datang. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin untuk mengikuti perayaan di bumi Raja Wali, jadwalnya tadi sudah disampaikan, dan mari tentu jauh-jauh sebelumnya, paling tidak 1 jam sebelumnya paling kurang kita sudah berada di bumi Raja Wali. Kita tetap ada misa di sini. Pada saat awal-awal misa sore itu ditiadakan di paroki, tetapi melihat sikon dan kondisi, maka kita tetap mengadakan perayaan Ekaristi seperti biasa. Saya kira itu sehubungan dengan perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga yang dirayakan oleh Kepikepan, bahkan oleh Keuskupan. Lalu yang lain-lain sehubungan dengan sumbangan yang masuk selama minggu ini, karena perhitungan kolekte itu dihitung pada hari Minggu malam kemarin, sehingga kolekte yang masuk ada perkawinan dan ada hari misa requiem dan peringatan arwah itu belum dihitung, dan juga ada, sejauh saya tahu ada 2 yang menyumbang dalam minggu ini, itu belum diumumkan, minggu depan baru diumumkan karena nanti hari Selasa baru serahkan kepada bendahara. Jadi selalu begitu, nanti diserahkan kepada bendahara baru diumumkan. Nah, sampai ada yang mengatakan saya menyumbang minggu lalu, kenapa belum diumumkan? Karena belum diserahkan kepada bendahara. Lalu yang lain-lain Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sehubungan dengan penerimaan Krisma yang kita rencanakan pada tahun ini, memang batasannya itu dikatakan minimal 16 tahun. Karena dirasa bahwa 16 tahun ke atas itu baru memungkinkan. Tuntutan juga untuk bersikap semakin lebih dewasa itu dalam rumusan perkawinan dulu 16 tahun itu, bahkan 14 tahun itu sudah ada dispensasi dari gereja. Sekarang menurut tatanan hukum setidak-tidaknya 22 tahun sebenarnya. Lalu akhirnya dalam penerimaan komuni, dalam penerimaan sakramen Krisma diharapkan bahwa sungguh-sungguh sudah dewasa, sehingga dikatakan paling tidak kelas 10 atau 16 tahun ke atas. Jadi itu sedikit penyampaian supaya kita tidak bertanya-tanya kenapa dulu umur sekian sekarang kok semakin dinaikkan. Jadi saya kira ini beberapa hal yang baik saya kembali garis bawahi. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang boleh melayani pada kesempatan ini, juga kepada kolektan, kelompok dekorasi, kelompok sound system, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi kita pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
sudut